Anda bertanya, mengapa sebagai akademisi bahasa Arab, kita harus menyelami ulum Al-Quran? Bukankah itu wilayah para teolog atau ahli tafsir? Pertanyaan ini justru menandai kesadaran akademik yang penting. Dalam tradisi keilmuan Islam, tidak pernah ada dikotomi tegas antara ilmu bahasa dan ilmu agama. Bahasa Arab berkembang, distandardisasi, dan diwariskan terutama karena fungsinya sebagai medium wahyu. Oleh karena itu, ketika kita mengkaji ulum Al-Quran, sejatinya kita sedang masuk ke jantung sejarah, struktur, dan otoritas bahasa Arab itu sendiri. Jawabannya sederhana, karena Al-Quran adalah korpus bahasa Arab tertinggi. Tanpa memahami ulum Al-Quran, penguasaan linguistik Arab kita akan kehilangan akarnya. Dalam video ini, kita akan mengubah cara pandang kita dari melihat ulum Al-Quran sekadar sebagai ilmu agama, menjadi sebuah linguistik terapan tingkat tinggi yang menjadi fondasi riset dan pengajaran Anda. Sebagai sebuah korpus, Al-Quran bukan hanya kaya secara kuantitas teks, tetapi juga unggul secara kualitas kebahasaan. Ia menjadi rujukan utama dalam penetapan kaidah nahwu, syarf, balaghah, hingga semantik Arab klasik. Bahkan banyak kaidah gramatika yang lahir bukan dari teori abstrak, tetapi dari upaya para ulama menjaga konsistensi makna ayat-ayat Al-Quran. Inilah mengapa ulum Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari kajian linguistik Arab tingkat lanjut. Mari kita mulai dengan mendudukkan konsepnya. Secara etimologis, ini adalah ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Namun, bagi ulama mutakhirin, definisinya jauh lebih kompleks. Ulum Al-Quran adalah disiplin interdisipliner yang membahas proses penurunan nuzul, kodifikasi tadwin, periwayatan qiraat, hingga kaidah penafsiran. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa ulum Al-Quran bekerja pada banyak lapisan sekaligus: teks, konteks, bunyi, makna, dan tujuan. Setiap lapisan saling menguatkan dan tidak bisa dipisahkan. Dari sudut pandang linguistik modern, pendekatan semacam ini sejalan dengan gagasan bahwa bahasa harus dianalisis secara holistik, bukan terfragmentasi. Ulum Al-Quran dengan demikian menyediakan model analisis bahasa yang utuh dan berlapis. Bagi kita di Pascasarjana, definisi ini harus dibaca secara analitis. Artinya, kita tidak hanya menghafal cabang ilmunya, tapi melihat bagaimana ilmu-ilmu ini menjaga kemurnian teks yang menjadi standar baku bahasa Arab yang kita ajarkan hari ini. Ini adalah kerangka epistemologis kita. Nah, di mana letak irisan utamanya dengan linguistik? Fokus kita ada pada ijaz al-lughawi atau kemukjizatan kebahasaan. Ijaz al-lughawi bukan sekadar klaim teologis tentang keindahan bahasa Al-Quran, melainkan medan kajian ilmiah yang sangat kaya. Di dalamnya terdapat analisis pilihan diksi, struktur kalimat, susunan wacana, dan efek makna yang dihasilkan. Semua ini adalah objek kajian linguistik. Hanya saja dalam Al-Quran ia hadir dalam bentuk yang paling matang dan konsisten. Inilah alasan mengapa kajian kemukjizatan bahasa menjadi jembatan utama antara ulum Al-Quran dan linguistik. Cabang-cabang seperti Gharib Al-Quran mengajarkan kita tentang leksikologi atau kosakata jarang. Ilmu wujuh wan azhair adalah bentuk awal dari kajian polisemi dan sinonimi. Bahkan, ilmu munasabah atau koherensi ayat, jika kita tarik ke teori modern, adalah prototipe dari diskurs analisis atau analisis wacana. Jadi, saat Anda membedah balaghah retorika Al-Quran, Anda sebenarnya sedang mempelajari puncak dari ma'ani, bayan, dan badi yang menjadi standar tertinggi komunikasi Arab. Mari kita lihat aplikasinya dalam pengajaran melalui sebuah vignette. Misal, Anda mengajarkan sinonim kata takut. Kamus biasa mungkin menyamakan semuanya. Tapi ulum Al-Quran menuntut presisi. Al-Khauf itu takut pada bahaya fisik. Al-Khasyah adalah takut yang didasari ilmu dan rasa hormat pada keagungan. Sedangkan Al-Wajal adalah reaksi fisik atau gemetar. Dengan membawa wawasan ini ke kelas, Anda tidak hanya mengajarkan kosakata, tapi mengajarkan rasa bahasa dan logika berpikir yang presisi. Inilah yang dimaksud menjadikan Al-Quran sebagai model kebahasaan otentik. Sebagai rangkuman, ulum Al-Quran adalah studi interdisipliner, bukan sekadar teologi. Inti kajian kita adalah ijaz al-lughawi. Pendekatan kita harus bergeser dari deskriptif menjadi analitis aplikatif. Tujuan akhirnya adalah inovasi dalam pedagogi bahasa Arab yang berbasis pada teks paling otentik di dunia. Sebelum kita akhiri, saya ingin Anda merenung.
Jika Al-Quran adalah sumber otoritas tertinggi bahasa Arab, seberapa sering Anda menggunakannya sebagai referensi utama dalam menjelaskan kaidah nahwu atau syarh di kelas Anda? Atau Anda masih terpaku pada contoh-contoh kalimat buatan yang kaku? Silakan diskusikan ini di forum. Sampai jumpa di modul berikutnya.